Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga yang hari ini sedang dalam keadaan baik, Allah jaga terus kebaikannya, dan semoga teman-teman bahagia, dan semoga kebaikan yang teman-teman saat ini rasakan bisa membawa keberkahan dalam hidup teman-teman. Dan untuk teman-teman yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa, karena kita nggak harus baik setiap hari kan. Aku yakin setiap kita pasti pernah merasakan kesedihan, kemarahan, gak punya harapan, kehilangan atau perasaan lainnya. Dan itu wajar banget. Aku juga pernah merasakan itu, dan karena kita manusia kan yang punya perasaan. Dan biasanya akan banyak sekali orang yang mengatakan untuk tetap sabar dalam menghadapi hal-hal yang kita lalui saat ini, dan untuk tetap bersyukur dengan apa-apa yang masih bisa kita lakukan saat ini. Lalu biasanya mereka akan mengatakan untuk tetap ikhlas dalam menjalani kehidupan yang kita hadapi sekarang. Dan semua itu benar. 3 hal tersebut, sabar, ikhlas, dan juga bersyukur, itu memang sudah seharusnya ada dalam diri kita, menjadi fondasi dalam diri kita untuk bisa melalui kehidupan di dunia ini. Tapi pernah gak sih teman-teman merasakan atau menghadapi satu masa yang teman-teman itu gak membutuhkan nasihat apapun gitu? Pernah gak ada satu waktu dimana teman-teman merasa hanya perlu didengarkan tentang perasaan yang teman-teman rasakan saat ini, didengarkan tentang kemarahan yang teman-teman hadapi? Kalau teman-teman pernah ada di posisi itu, berarti kita sama. Aku pernah banget, dan menurutku itu gak salah dan wajar sekali. Jadi ketika teman-teman sekarang sedang ada di posisi itu, coba deh teman-teman cari satu orang kepercayaan teman-teman, dan teman-teman coba ungkapkan perasaan yang teman-teman rasakan sekarang, yang sudah teman-teman pendam selama ini, ke orang yang teman-teman percaya. Biarkan perasaan sakit yang teman-teman hadapi itu menghilang dengan perkataan atau ucapan yang teman-teman ungkapkan kepada orang kepercayaan teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah melakukan hal itu, jangan lupa satu hal, untuk tetap minta sama Allah agar dikuatkan hatinya, agar dijaga terus hatinya sama Allah. Dan kalau teman-teman sudah merasa lebih baik, hati teman-teman sudah lega, sudah mulai terbuka, biasanya teman-teman akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Maka yang selanjutnya, teman-teman boleh banget minta nasihat kepada orang terdekat, atau teman-teman juga bisa mulai mendengarkan kajian-kajian yang sudah tersebar di media sosial saat ini. Coba teman-teman cari kajian yang membahas tentang permasalahan yang sekarang teman-teman hadapi. Karena biasanya ketika hati kita sudah lega, mulai terbuka, kita akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Dan ketika kita sudah mulai menerima nasihat, rasanya itu seperti kita termotivasi kembali untuk menjalani hidup. Tapi kalau ternyata memang teman-teman masih belum merasa lebih baik, teman-teman bisa banget coba membuat jurnal perasaan. Nah, di jurnal perasaan ini teman-teman boleh menulis di buku teman-teman tentang perasaan yang teman-teman sekarang sedang rasakan. Dan teman-teman coba cari tahu penyebab apa yang menjadikan perasaan itu datang, dan coba perlahan untuk mencari solusinya. Misal teman-teman saat ini sedang mudah sekali emosi, mudah marah gitu.
coba teman-teman cari tahu apa penyebab teman-teman mudah marah gitu. Misal aku mudah marah kalau misalnya melihat rumah itu berantakan. Nah berarti solusinya teman-teman perlahan mencoba untuk merapikan rumah gitu, biar emosi yang ada dalam diri teman-teman itu nggak meluap gitu. Jadi teman-teman tidak mudah marah gitu. Jadi sekarang teman-teman boleh banget coba membuat jurnal perasaan. Teman-teman tulis perasaan yang teman-teman rasakan, kemudian teman-teman cari tahu penyebabnya, dan perlahan teman-teman cari solusinya. Dan jangan sungkan, jangan malu juga bertanya untuk mencari solusi kepada orang-orang kepercayaan teman-teman. Nah selanjutnya, ketika kita sudah mulai memahami diri kita sudah mulai memahami perasaan kita, sekarang yang perlu kita lakukan adalah memikirkan bagaimana agar perasaan-perasaan itu tidak selalu menghampiri kita, biar kita bisa lebih bahagia dan biar kita bisa lebih bermakna untuk menjalani hidup ini. Jadi hal yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat tujuan hidup teman-teman. Emang seberapa pengaruh dan pentingnya sih ketika kita punya tujuan hidup? Nah teman-teman boleh banget lihat dulu video temanku, nanti linknya aku taruh di deskripsi ini videonya. Nah karena gini teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu dan kita tahu manfaat di baliknya, kita akan lebih semangat dan serius untuk melakukannya gitu. Jadi ketika kita tahu apa sih pentingnya memiliki tujuan hidup, maka kita akan lebih serius untuk melakukan itu, untuk membuatnya gitu. Nah di sini yang pengen aku tekankan adalah jangan sampai kita hanya membuat tujuan hidup, jangan sampai kita hanya membuat plan, tapi kita harus membuat action plan. Nah jadi di action plan ini maksudnya apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang kita tulis gitu. Teman-teman bisa mulai coba dulu untuk membuat target jangka pendeknya gitu, misal untuk kegiatan per bulannya. Jadi target teman-teman di bulan ini tuh apa, teman-teman tulis segala macam, lalu teman-teman mulai jabarkan untuk membuat action plan-nya. Misalnya target di bulan ini aku pengen khatam tilawah 30 juz. Nah berarti action plan-nya gimana? Oh berarti satu hari aku harus 1 juz biar nanti di akhir bulan bisa mencapai target. Atau misalnya aku bulan ini pengen hafal 1 juz. Nah berarti teman-teman silahkan bagi ada berapa ayat, dan nanti yang harus dihafal untuk perharinya berapa ayat, dan lain sebagainya. Jadi membuat action plan yang terperinci gitu. Nah, ketika kita sudah mulai terbiasa untuk membuat plan per bulan, kita nanti akan mulai terbiasa untuk membuat plan per tahun, per 5 tahun, per 10 tahun, dan seterusnya gitu. Begitu teman-teman. Menurut aku pribadi, dengan kita membuat kegiatan yang akan kita lakukan setiap harinya, kita akan lebih merasa hidup, kita akan lebih bahagia, kita akan lebih semangat untuk menjalani hidup gitu. Karena kita punya tujuan gitu yang harus dicapai gitu, nggak mentang-mantung, nggak hanya mengalir seperti ayat dan lain sebagainya. Dan aku berharap semoga perkataan yang aku katakan ini ada manfaatnya dan bisa membantu teman-teman semua. Dan kalau teman-teman punya saran atau tips atau kalimat-kalimat semangat yang bisa membuat kita ikut semangat, boleh banget komen di kolom komentar. Jadi biar kita bisa sama-sama baca dan biar kita bisa sama-sama termotivasi kembali. Memang rasanya untuk bangkit dari kesedihan itu gak mudah, tapi Wafa yakin kita semua pasti bisa. Dan karena bagaimanapun kita semuanya adalah manusia yang punya tanggung jawab kepada diri kita dan tanggung jawab kepada lingkungan sekitar kita. Jadi mari kita selesaikan satu-satu, mulai dari diri kita. Terima kasih.